Pada minggu ini, dunia dikejutkan oleh pernyataan Presiden terpilih Donald Trump yang mengatakan akan mencaplok Kanada dan Greenland. Tidak ada seorang pun dari presiden ataupun perdana menteri di dunia ini yang berani secara terbuka memberikan komentar atas pernyataan presiden terpilih negara adidaya tersebut. Lalu, apa pentingnya pernyataan Donald Trump itu bagi bangsa Indonesia, bagi generasi muda Indonesia? Pelajaran pentingnya adalah cara yang Trump gunakan untuk mencaplok Kanada dan Greenland tersebut. Setelah dilantik menjadi Presiden Amerika pada 20 Januari 2025 yang akan datang, rencananya Trump akan mendeklarasikan keadaan darurat ekonomi nasional Amerika. Isu keadaan darurat ekonomi nasional ini akan digunakan oleh Trump sebagai senjata untuk mencapai tujuannya. Keadaan darurat ini menjadi pijakan untuk pengenaan tarif tinggi bagi negara-negara yang menghalangi pencapaian tujuan nasional Amerika. Jika Kanada menolak tawaran Trump untuk menjadi negara bagian Amerika, maka Kanada akan dikenakan tarif tinggi atas barang-barang dari Kanada yang akan masuk ke Amerika. Jika Denmark tidak memberikan Greenland kepada Amerika, maka Denmark juga akan dikenakan tarif tinggi atas barang-barang dari Denmark yang akan masuk ke Amerika. Demikian juga jika China tidak bersedia menyeimbangkan trade balance Amerika-China, maka China juga akan dikenakan tarif tinggi atas barang-barang dari China yang akan masuk ke Amerika. Sekarang dunia dapat melihat bahwa Amerika yang selama ini mengkampanyekan perdagangan bebas melalui World Trade Center WTO atau globalisasi ekonomi, pada saat yang sama juga melakukan praktek proteksionisme ekonomi. Tekanan ekonomi melalui pengenaan tarif yang tinggi digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan nasional dan menekan negara lain. Apa hubungan semuanya ini dengan Indonesia? Berdasarkan data BPS tahun 2024, ada 3 negara teratas yang menjadi tujuan ekspor non-migas Indonesia tahun 2024, yaitu China, Amerika Serikat, dan India. Nilai ekspor non-migas ke China tercatat sebesar 4,65 miliar US dollar, ke Amerika senilai 1,97 miliar US dollar, dan ke India senilai 1,84 miliar US dollar. Kemudian, berdasarkan data BPS Juli 2024, 3 negara tujuan utama ekspor batubara Indonesia adalah India 7.256,2 juta US dollar, Tiongkok 6.975,2 juta US dollar, Jepang 4.761,9 juta US dollar. Data tersebut menunjukkan bahwa China dan India adalah 2 negara teratas tujuan ekspor non-migas dan batubara Indonesia. Hal lain, menurut data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2023, China adalah negara yang menjadi importir utama Indonesia. Menurut bagian kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, besarnya barang kiriman impor dari China ini dikhawatirkan akan mematikan industri dalam negeri. Barang kiriman impor dari China itu adalah barang dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Di dunia ini, sampai saat ini, belum ada satu negara manapun yang mampu bersaing dengan barang murah dari China. Lalu apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan barang murah dari China? Salah satunya adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 96 tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. PMK ini salah satunya mengatur tentang kewajiban tentang retail online, loka pasar atau marketplace,
untuk bermitra dengan Ditjen Bea Cukai apabila melakukan impor lebih dari 1.000 kiriman barang dalam periode 1 kalender. Sekarang pertanyaannya, apakah peraturan Menteri Keuangan itu mampu melindungi industri dalam negeri dari serbuan barang murah dari Cina? Jawabnya, tidak. Amerika dan Eropa sudah lebih dulu melakukan seperti yang dilakukan Indonesia, tetapi tetap tidak mampu melindungi industri dalam negerinya dari serbuan barang murah dari Cina. Itulah sebabnya Donald Trump mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang dari Cina, sebuah langkah proteksionisme ekonomi untuk melindungi industri dalam negeri Amerika. Apakah Indonesia berani dan mampu melakukan proteksionisme seperti yang dilakukan Amerika dan Eropa untuk melindungi industri dalam negeri? Itu adalah sebuah pertanyaan besar yang tidak mudah dijawab, sebab oligarki dan petinggi-petinggi partai yang menjadi pengusaha batu bara tentu akan keberatan dengan hal itu. Mereka tentu takut Cina akan membalasnya. Jadi pelajaran pentingnya adalah semua negara, semua bangsa, termasuk Indonesia, harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya agar bisa bertahan, bertumbuh, dan menjadi besar. Seorang presiden harus bisa menemukan cara untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Semua negara bertindak menurut kepentingan nasionalnya. Agar Indonesia bisa memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya, agar bisa melindungi ekonominya, agar bisa melindungi generasi mudanya, maka Indonesia tidak boleh bergantung hanya kepada satu negara saja. Tidak boleh bergantung hanya kepada Cina saja. Demikian juga dalam hal budaya. Indonesia harus memiliki kemampuan untuk melindungi generasi mudanya dari serbuan budaya American Dream, melindungi generasi mudanya dari serbuan budaya K-pop, agar Indonesia dapat bertahan dan menjadi besar. Demikian dari saya. Terima kasih.